Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Sonic the Hedgehog akhirnya tayang di Indonesia setelah tertunda sekitar 2 minggu penayangannya nih. Dimana di negara lain, film Sonic the Hedgehog sudah tayang sejak tanggal 12 Februari lalu. Nah, buat kamu yang udah nonton filmnya pasti tahu kan kalau ada 2 post credit scene dari film ini. Dan kali ini kita bakal ngebahas ending dari film ini, juga 2 post credit scene-nya, dan melihat akan kemana film ini berlanjut di film berikutnya nanti. Tapi sebelum kita bahas topiknya, spoiler warning nih buat kamu yang belum nonton Sonic the Hedgehog, karena setelah ini yang akan kamu dengar adalah plot dan cerita dari filmnya. So kalau kamu nggak mau kena spoiler, silakan tutup video ini sekarang juga ya. Dan kalau kamu udah siap untuk spoiler, nggak perlu lama-lama lagi, bareng gue Rian, mari kita bahas topik kita kali ini. Sonic the Hedgehog menceritakan tentang karakter Sonic yang sudah kita kenal dari game Sega klasik, di mana ini adalah film adaptasi dari game tersebut dengan storyline yang benar-benar baru, di mana game ini juga sudah diadaptasi di series animasinya dan memang memiliki cerita yang berbeda dengan film ini. Sebelum filmnya tayang, kita sempat ngebahas nih tentang trailer dengan menebak storyline-nya. Dan ternyata tebakan kita banyak yang kurang tepat. Dan itu karena clue yang dimunculkan di dalam trailer berbeda dengan yang muncul di dalam film, alias fake scene. Dimana di trailernya sempat ada dialog yang mengatakan bahwa Sonic datang ke bumi untuk menyelamatkan dunia asalnya. Tetapi ternyata di film, Sonic sudah sejak kecil berada di bumi dan hidup secara diam-diam di satu kota kecil bernama Green Hill. Di film ini diceritakan bahwa Sonic adalah karakter yang memiliki kekuatan super kecepatan tinggi sejak dia masih kecil. Dia dibesarkan di planet asalnya dan dilatih oleh karakter burung hantu bernama Longclaw. Di mana Longclaw berusaha menyembunyikan Sonic dari orang-orang karena khawatir mereka akan datang mengincar kekuatan Sonic. Dan benar saja, di awal film, Sonic dan Longclaw diserang oleh sekelompok yang berpakaian seperti pakaian suku mencoba mengincar Sonic. Longclaw lalu tidak punya pilihan lain selain mengirim Sonic ke planet lain menggunakan ring emas yang berfungsi sebagai portal untuk berpindah-pindah tempat. Dan Sonic kecil akhirnya dikirim ke bumi oleh Longclaw dan membekalinya dengan sekantong ring untuk digunakannya berpindah-pindah tempat. Sonic lalu tinggal dan tumbuh di bumi. Dia menyembunyikan dirinya dari para penduduk lokal di kota Green Hill ini. Hingga suatu saat ketika Sonic merasa marah karena kesendiriannya, dia berlari berputar-putar mengelilingi lapangan softball dan tidak sengaja mengeluarkan kekuatan supersoniknya yang membuat seluruh Amerika kehilangan listrik. Pemerintah Amerika lalu mendeteksi adanya energi yang sangat besar dari kejadian blackout tersebut dan memutuskan untuk meminta seorang ilmuwan gila, Dr. Robotnik, untuk melakukan investigasi. Dr. Robotnik lalu mendeteksi dengan mudah tentang Sonic dan mengejarnya. Apalagi setelah tahu kekuatan yang dimiliki Sonic dari satu helai bulu Sonic yang diambilnya dari rumah Tom Wachowski, sheriff dari kota Green Hill ini. Tom Wachowski juga bertanggung jawab karena menembak Sonic dengan obat bius yang membuat Sonic kehilangan ringnya. Akhirnya, sepanjang film adalah bagaimana Sonic dan Tom berusaha untuk pergi ke San Francisco untuk mengambil ring milik Sonic dan bagaimana mereka menghindar dari kejaran Dr. Robotnik. Singkat cerita, di akhir film, Sonic dengan mengeluarkan kekuatan supersoniknya dan tidak berubah menjadi emas, mendorong Dr. Robotnik untuk masuk ke dalam ring yang mengarahkannya ke sebuah planet mushroom yang seharusnya menjadi tempat tujuan Sonic. Dan Dr. Robotnik pun terjebak di sana. Sonic akhirnya berteman dengan Tom dan Tom memberikan ruangan di atap rumah mereka untuk Sonic. Dan film pun berakhir dengan happy ending. Nah, film ini memiliki 2 post credit scene yang memberikan setup akan sequel di film berikutnya. Di mana post credit scene pertama menunjukkan Dr. Robotnik yang berada di planet Mushroom dan dia di sana muncul dengan gaya yang sama seperti yang ada di video game dengan kepala botak dan kumis yang tebal dan panjang. Di post credit scene ini, Dr. Robotnik berbicara dengan sebuah batu yang dipanggilnya dengan panggilan Agent Stone. Dia mengatakan, di planet tanpa penghuni ini, tanpa sumber daya, orang biasa akan mati. Tetapi aku akan segera pulang sebelum Natal. Di scene ini, dari jam yang dia pakai menunjukkan bahwa dia sudah 87 hari berada di planet Mushroom ini. Dia juga membawa peralatan komputernya dan lalu tertawa dan berjalan dengan gaya seperti robot di scene post credit scene pertama ini.
Di sini Dr. Robotnik begitu yakin kalau dia bisa pulang ke bumi. Dia juga menunjukkan kalau dia masih memegang sehelai bulu Sonic yang sebelumnya mampu memberikan kekuatan tambahan bagi pesawatnya. Tentunya dengan kejeniusan yang dimiliki Dr. Robotnik dan meskipun agak tidak mungkin, dia nantinya akan berhasil membangun pesawatnya sendiri untuk pulang ke bumi. Atau bahkan membangun teknologi portal untuk berpindah tempat untuk nantinya bisa pulang. Sama seperti teknologi ring milik Sonic. Tapi belum begitu jelas langkah apa yang akan dilakukan oleh Dr. Robotnik di post-credit scene ini. Dan jika disambungkan dengan post-credit scene yang kedua, sepertinya kita tidak akan melihat Dr. Robotnik di film keduanya nanti. Kenapa? Mari kita bahas. Di post-credit scene yang kedua, muncul sebuah ring di atas bukit Green Hill yang lalu keluar sesosok karakter yang adalah karakter Tails. Dia memegang sebuah tracking device dan mengatakan, jika alat ini akurat, dia ada di sini dan semoga saja aku tidak terlambat. Tails lalu melebarkan dua ekornya dan melompat lalu terbang dengan cepat dengan kedua ekornya yang menjadi baling-baling. Scene inilah yang akan menjadi setup untuk sequel Sonic the Hedgehog 2 nantinya. Dan sepertinya filmnya akan mengikuti alur dari rilis gamenya juga, di mana karakter Tails juga diperkenalkan di game kedua Sonic the Hedgehog sebagai sidekick Sonic. Nah, perbedaan waktu antara post-credit scene pertama dan yang kedua ini memang belum begitu jelas. Apakah bersamaan atau post-credit scene kedua ini muncul sesaat setelah ending dari film ini selesai. Itu yang membuat kita berpikir bahwa mungkin saja kalau kedua post-credit scene ini berada di waktu yang sama, artinya misi yang akan dilakukan Tails untuk mencari Sonic di film keduanya nanti akan berbarengan dengan upaya Dr. Robotnik untuk mencari cara membangun teknologi untuk bisa pulang ke bumi. Yang artinya, Dr. Robotnik mungkin saja tidak akan muncul di film kedua nanti karena sibuk membangun peralatan yang akan digunakannya untuk pulang ke bumi. Karena pasti butuh waktu kan untuk membangun sesuatu. Dan kalau terjadinya berbarengan dengan petualangan di Sonic the Hedgehog 2, kemungkinan Dr. Robotnik tidak akan muncul di film kedua itu. So, Tails adalah sidekick nomor 1 dari karakter Sonic di game Sonic the Hedgehog 2. Namanya adalah Miles Prowler, dipanggil dengan nama Tail. Tail adalah rubah yang memiliki dua ekor yang berfungsi sebagai baling-baling untuk digunakannya terbang. Dia adalah sahabat bagi Sonic dan juga bisa dibilang muridnya Sonic, di mana Sonic memang kerap kali mengajarkan banyak hal untuk Tails. Kemampuan terbang Tails bahkan mampu mengimbangi kecepatan lari Sonic. Bahkan, Tails juga mencoba belajar untuk berlari cepat karena Sonic. Tails memang cukup ikonik menggunakan alat-alat canggih dalam kesehariannya, seperti Energy Ball, Magic Hook, dan itulah kenapa pertama kali kita melihat dia di post-credit scene ini, dia sedang menggunakan tracking device untuk melacak Sonic, karena Tails memang cukup dekat dengan teknologi. Kemampuan terbang Tails memang cukup membantu Sonic dalam berbagai hal, yang membuat kedua karakter ini menjadi paket komplit jika bersama. Tails biasa membawa Sonic terbang untuk mencapai tempat yang tidak bisa dijangkaunya. Kelemahan Tails, dia sering ceroboh dan dia takut dengan petir. Belum begitu jelas memang dari mana Tails berasal di film ini. Tetapi jika dilihat dari bagaimana Sonic begitu merahasiakan tentang kekuatannya sejak kecil dan hanya Longclaw yang berusaha melindungi dirinya, sepertinya Tails memiliki hubungan dengan Longclaw, alias Longclaw tidak mati di awal film. Memang sih kita nggak ngelihat bagaimana Longclaw mati, tetapi di film diberi kesannya seperti itu karena kesedihan dari karakter Sonic. Longclaw mungkin memberitahu Tails tentang Sonic dan memintanya untuk mencari Sonic di ending film ini. Tetapi kenapa baru sekarang? Itu karena ada hal yang sangat penting yang baru terjadi di akhir film ini yang mengharuskan Tails untuk mencari Sonic. Dan hal penting ini cukup urgent berdasarkan dari dialog Tails di post-credit scene, di mana dia mengatakan mudah-mudahan dia tidak terlambat. Nah, hal penting tersebut sepertinya berhubungan dengan Chaos Emeralds. Chaos Emeralds adalah batu-batuan berlian yang bisa memberikan kekuatan kepada karakter-karakter yang ada di universe Sonic. Ini Infinity Stones-nya Sonic. Dan Chaos Emeralds ini akan baru diperkenalkan di film kedua nanti. Dan itulah kenapa kita tidak melihat transformasi Sonic menjadi emas saat dia menjadi Super Sonic. Karena Sonic membutuhkan Chaos Emeralds untuk bisa berubah menjadi Super Sonic dan bertransformasi menjadi warna emas.
Itu artinya saat Sonic mengeluarkan energinya di film ini, itu masih belum tergolong sebagai Super Sonic. Kita akan melihat transformasi Super Sonic yang lebih dahsyat lagi saat dia menggunakan Chaos Emeralds nanti, dan mungkin akan ada di film keduanya. Sutradara film ini, Jeff Fowler, mengatakan alasan kenapa Chaos Emeralds tidak diperkenalkan sejak di film pertama. Itu karena film pertama ini hanya akan menceritakan dengan simple origin story dari Sonic dan Dr. Robotnik. Memang tadinya sempat dimasukin nih ke dalam draft film ini, tetapi dihapus dan memilih untuk berfokus kepada karakter-karakternya dulu. Tetapi menurutnya tidak menutup kemungkinan untuk nantinya membuka beberapa elemen dari game yang disukai fans untuk muncul di sequelnya nanti. Selain Chaos Emeralds, tentunya karakter-karakter lainnya di game Sonic juga potensial nih untuk dimunculkan di dalam filmnya. Dan karena dugaan kita Dr. Robotnik tidak akan muncul di film kedua nanti, artinya studio akan mencari karakter villain lainnya untuk menjadi lawan Sonic dan Tails di dalam misi mereka di film kedua. Dan yang pantas untuk muncul sebagai villain adalah Knuckles. Knuckles adalah karakter Echidna atau landak semut dan merupakan guardian dari Master Emerald. Dan tentunya merupakan porsi yang pas untuk nantinya fit dengan Chaos Emeralds. Dia adalah anggota terakhir dari klan Knuckles dan merupakan spesies Echidna terakhir di bumi. Dia memiliki semacam paku di tangannya yang memudahkannya untuk memanjat dan menggali lubang. Memang Knuckles nih bukan villain murni sebenarnya. Dia diperkenalkan pertama kali sebagai karakter antagonis di Sonic the Hedgehog 3. Dan nantinya dia akan membangun pertemanan dengan Sonic dan juga akan membantu Sonic dalam berbagai hal. Tetapi sebelum itu, Knuckles juga pernah bekerja sama dengan Dr. Robotnik untuk melawan Sonic dan Tails. Jika studio memutuskan untuk memunculkan karakter Knuckles sesuai dengan urutan gamenya, maka Knuckles bisa saja tidak akan muncul di film kedua ini dan nantinya akan muncul di film ketiga. Tetapi sebenarnya, karakter Knuckles diduga sudah muncul lebih dulu di film ini, tepatnya di awal film. Saat Sonic kecil berlari di planet asalnya membawa bunga matahari untuk Longclaw, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok suku yang membuat Longclaw harus membuang Sonic ke bumi demi keselamatannya. Karena banyak orang yang mengincar kekuatannya, termasuk suku ini. Tetapi ada satu sosok dari suku ini yang terlihat cukup familiar. Memang semua anggota suku ini memakai topeng supaya tidak dikenali. Tetapi ada satu yang sepertinya cukup mudah untuk dikenali, khususnya bagi fans berat Sonic. Karakter ini menutup bagian mulutnya, tetapi terlihat jelas memiliki bulu berwarna merah. Jika dilihat dari sarung tangannya, dia memiliki ujung seperti paku. Juga karakter ini memiliki rambut yang agak gimbal-gimbal gitu. Dan ini memang pas banget dengan ciri-ciri dari karakter Knuckles. Ini gue bisa bilang 80% adalah Knuckles. 20% butuh konfirmasi dari studio. Artinya, Knuckles memang sudah muncul sejak awal film ini dan menjadi orang yang menyebabkan dibuangnya Sonic ke bumi dan orang yang mencelakai Longclaw. Nah, sepertinya kita akan melihat lagi karakter ini di film kedua nanti dan bahkan menjadi villain. Tetapi kita akan melihat dia tetap memakai penutup wajah dan atribut suku supaya tidak dikenali, yang akan membuat karakter ini menjadi misterius. Hingga nantinya di akhir film akan di-reveal bahwa dia adalah Knuckles. Dan akhirnya, sesuai dengan urutan game, Knuckles nantinya akan benar-benar membuka identitasnya di film ketiga, sesuai dengan kemunculan pertamanya di game Sonic the Hedgehog 3. Dan film ketiganya, kita mungkin akan melihat bagaimana Dr. Robotnik akan teaming up dengan Knuckles untuk melawan Sonic dan Tails. Dan itu akan menjadi pertemuan dan pertarungan yang cukup seru. Nah, gimana nih pendapat kamu tentang film ini? Tentang potensial cerita yang muncul di film berikutnya? Jika kamu punya pendapat kamu sendiri, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.